Hai, kamu masih asik nggak sama globalisasi? Sadar nggak sih kamu rasain perubahan sosial dalam hidup kamu? Atau masih ngerasa biasa aja? Padahal globalisasi udah merajalela loh. Sebelumnya, kita akan mengenal globalisasi menurut Bapak Sosiologi Indonesia, Selo Sumarjan. Globalisasi merupakan suatu proses terbentuknya suatu sistem organisasi atau komunikasi di dalam suatu masyarakat dalam proses mendunia. Globalisasi ini bertujuan untuk mengikuti sistem organisasi. Globalisasi ini bertujuan untuk mengikuti suatu sistem tertentu. Globalisasi ini bertujuan untuk mengikuti suatu sistem tertentu atau suatu kaidah tertentu. Oh my god! Jadi globalisasi membuat kita punya keterbukaan yang lebih, sehingga kita ngalamin namanya perubahan sosial. Perubahan sosial sangat erat kaitannya dengan globalisasi. Contohnya dengan perubahan ataupun pergeseran budaya, individualistik, perilaku konsumtif, dan kesenjangan sosial. Oke. Nah, setelah kamu mengetahui tentang teori dan implikasi dari globalisasi tadi, sekarang apa yang akan memudahkan kamu untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai globalisasi pada cultural studies kali ini? Sekarang aku akan memberi kamu 3 contoh. Yang pertama, globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, globalisasi pada bidang ekonomi ini, aku punya satu contoh, yakni munculnya konsumerisme. Yang dimana kita tahu konsumerisme sendiri adalah suatu keadaan di mana orang-orang itu membeli atau memakai barang dan jasa lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Gampangannya kayak mungkin kita tuh sebenarnya nggak butuh-butuh amat, tapi kita malah beli gitu. Kemudian globalisasi pada bidang teknologi. Nah, seperti kalian tahu, dulu kan untuk telepon saja kita harus pergi ke sebuah tempat di mana kita harus memasukkan sejumlah koin atau sejumlah uang lah untuk menghubungi seseorang. Nah, dengan adanya globalisasi pada saat ini, untuk telepon saja kita sudah sangat mudah, atau lebih gampangnya lebih sangat mudah lah, karena dengan adanya pulsa yang kita miliki sekarang, kita dapat menghubungi orang yang kita tuju dimanapun, kapanpun. Kemudian globalisasi dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik ini, globalisasi mendorong adanya gerakan global, seperti memperjuangkan isu-isu hak asasi manusia, perlindungan hukum, perlindungan anak, dan sebagainya. Mungkin dengan adanya contoh-contoh yang aku kasih tahu tadi, semoga dapat menambah wawasan kamu ya. Terima kasih.